Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Untuk video kali ini akan menayangkan tentang kejadian nyata yang dialami sehingga kita harus berpikir secara kritis dan menganalisis apakah kejadian itu adalah mistis atau sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan suatu kejadian nyata yang pernah saya alami di daerah Jawa Barat, tepatnya di LPMD Jawa Barat pada tahun 2018. Nah, pada saat itu saya sedang diklat dengan teman-teman, kemudian pada waktu petang saatnya sholat maghrib, melihat suatu benda seperti daun yang menancap di pohon. Nah, dan itu bergerak dan apabila disentuh berhenti nanti bergerak lagi. Seakan-akan peristiwa itu memang mengherankan sehingga kami berpikiran pada saat itu ini adalah mungkin peristiwa mistis. Tetapi sebagai orang yang berpikiran ilmiah tidak boleh begitu saja mempercayai kejadian itu adalah kejadian yang mistis. Atau di sisi lain kita tidak sembarang harus menerjemahkan bahwa orang yang bertakwa itu mempercayai yang gaib, bukan berarti harus percaya pada hal-hal yang sifatnya mistis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya bahwasanya ciri orang yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menjalankan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, kira-kira begitu. Nah, beriman kepada yang gaib ini bukan berarti kita sembarangan suatu peristiwa langsung dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang gaib atau mistis. Ya, jadi mistis itu mungkin akan berbeda dengan masalah gaib. Gaib di sini artinya bahwa gaib itu percaya pada Allah, malaikat, kemudian akhirat, surga dan neraka. Itu gaib yang dipercayai oleh orang yang bertakwa. Jadi beriman kepada yang gaib dalam arti beriman adanya Allah, malaikat, surga, neraka. Itu adalah yang gaib. Tetapi kalau kejadian itu sifatnya takhayul, bukan itu maksudnya bahwa kita beriman bukan beriman pada yang takhayul. Sehingga cara berpikir secara kritis itu harus diterapkan dalam memandang suatu permasalahan. Nah, nanti akan saya sajikan videonya apakah kejadian itu sifatnya mistis atau hanya kejadian yang bersifat ilmiah, sehingga bisa kita kaji dengan akal pikiran kita secara berpikir secara kritis bahwa tidak semuanya kejadian itu merupakan hal-hal yang mistis, tetapi kadang-kadang kita terjerumus pada suatu kejadian, kita akan terseret bahwa itu hal yang mistis. Nah, hal yang mistis itu kalau dipercayai sebenarnya itu bukan mistis, maka itu akan merusak pola berpikir kita dan bisa merusak konsep keimanan kita. Baiklah para pemirsa, silahkan disaksikan videonya nanti dan silahkan dikaji untuk pelajaran bagi kita bahwa setiap kejadian itu tidak harus dihubung-hubungkan dengan gejala mistis, apalagi itu dianggap gaib, padahal sebenarnya itu adalah kejadian alam biasa.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentri Pak. Santri iki Di sorot-sorot. Nah, godong ya Pak ini. gejala Kena apa? angin Pak. Angin apa? Angin silir-silir ini. Ini enggak gerak gitu. Iki wis garing. Coba tutupi. Sebelah sana tutupi anginnya tutupi. Nah, dalamnya ada apa itu? Kok bisa gerak-gerak sendiri itu? Inilah saudara, gejala mistis yang ada di LPMP Jawa Barat. Jawa Barat. Pohon apa ini? Nah, Pohon anu Pak. Apa Pak? Kayak ringin apa Pak? Ringin. Ini satunya ringin itu loh. Ringin. Apa sih? Satunya ringin. Iya. Lupa langsung di bonsai itu loh. Panggang. Pak. Kenapa bisa gerak? Coba pegang ya. Panggang. Berani pegang Pak. Berani pegang Pak. Pegang rapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, gerak lagi. Coba, kalau angin nggak mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taqutu Angin Pak iki. Berhenti. Angin. Angin dari mana? Pak, ini ada keajaiban Pak. Daun gerak terus tidak ada apa-apanya. Kita lewat terus kita videokan dulu. Dari tadi nih saya sudah ada 10 menit lebih nih. Ini ibu yang karyawan sini kan. Angin ya? Loh. Nggak ada angin sudah saya tutup begini segala masih. Saya pikir apa dalamnya ada hewannya. Di sorot-sorot. Bagaimanakah komentar Anda terhadap kejadian pada tayangan video tadi? Silahkan dipecahkan sendiri, dan bila Anda tidak bisa memecahkan masalah tersebut atau ragu dalam menjawab permasalahan ini, maka silahkan ikuti jawabannya dan subscribe video ini. Inilah jawabannya saudara. Kesimpulan dari kejadian tadi dapat kita analisis dengan berpikir secara kritis. Perhatikan posisi daun yang tertancap ke dalam lubang pohon besar tersebut. Perhatikan kelenturan daun yang tertancap pada lubang pohon tersebut. Perhatikan waktu saat kejadian, yaitu pada jam 6 petang menjelang maghrib. Bagaimanakah arah angin yang melewati wilayah di tempat kejadian itu? Terjadinya angin adalah karena perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain. Udara akan bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanan udaranya lebih rendah. Nah, pada saat petang menjelang malam sampai malam hari, daratan lebih cepat melepas kalor daripada di laut, sehingga tekanan udara di daratan lebih besar daripada tekanan udara di laut. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut atau disebut sebagai angin laut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah,
Aliran udara yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah itulah yang menggerakkan daun yang tertancap pada lubang pohon tersebut. Dengan demikian, peristiwa tadi menurut saya cenderung pada masalah yang bersifat ilmiah, yaitu gerakan daun dipengaruhi oleh angin yang melewati di daerah itu. Jadi bukan peristiwa mistis, tetapi ini adalah peristiwa sains. Demikian pembahasan kita tentang mistis atau sains. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.